yang melihat itu iri. Pasangan ini terlihat sangat serasi. Perbedaan usia di antara mereka memang terlihat namun tidak begitu kentara. Meskipun mereka sama-sama awet muda, namun mereka bisa mengimbangi satu sama lain. Memang siapa yang akan menyangka jika Rehan sudah 32, hampir 33 tahun. Wajah tampannya juga postur tubuhnya yang terawat menjadikan dia terlihat masih sangat muda. "Kau sangat cantik," bisik Rehan di telinga sang istri. Anggi terkekeh, ini yang ke-57 kalinya Apa tidak bosan terus memujiku? Sepertinya itu, Anggi kembali berbisik. "Aku tidak akan pernah bosan. Kau adalah wanita tercantik dalam hidupku." Tapi setelah dia, Rehan menunjuk ke arah Anjani menggunakan dagunya. Anggi tersenyum mengeluangkan lengannya di leher sang suami sembari menyandarkan kepalanya di dada bidang Rehan. Matanya menatap seluruh anggota keluarga mereka yang sedang menatap ke arahnya dengan wajah bahagia. "I love you," ucap Anggi tanpa suara membuat semua anggota keluarga mengangguk. "Anak kita sudah dewasa, ayah." Anggi kita sudah resmi menjadi istri, seorang yang sah di mata agama dan negara. Andi mengangguk. Semoga mereka akan selalu bahagia, Bu." Andi menarik bahu Ana, memeluk tubuh rapuh yang kini sudah bergetar. Mereka tidak bisa menahan haru yang amat luar biasa. "Keluarga Rehan tidak mengundang bajingan itu ke sini kan ya?" Ana mendongak menatap suaminya. Andi tertegun. Dia memperhatikan seluruh sudut ballroom. Kenapa Andi bisa sampai melupakan ini? Bagaimana jika orang itu benar-benar datang? "Kau mencariku, Andi. Kau mencariku." Suara berat sedikit serak agak becek itu langsung membuat tubuh Andi mematung. Detik berikutnya Ana dan Andi berbalik menatap pria tua di belakang mereka. "Pak Antoni." Andi berucap dengan wajah pucat pasi. Dia melihat ke arah pengantin lalu kembali menatap Antoni. Tangannya bergerak menarik tangan Antoni membawanya keluar dari ballroom. "Pak Antoni, maafkan saya jika saya lancang, tapi kenapa Anda kesini? Jika Anggi tahu pernikahan ini bisa kacau." Andi bertanya dengan suara pelan. Ana menatap Antoni tajam. Dia benar-benar tidak suka melihat Antoni. Namun kenapa pria tua itu harus datang? "Apa yang kau inginkan?" sarkas Ana tanpa mau basa-basi. Dia tidak peduli jika dia sudah bersikap tidak sopan. Bagi Ana, bersikap sopan juga harus pada tempatnya. "Aku ingin menemui anakku. Aku ingin menemui Anggi. Hampir 5 tahun ini aku menunggu untuk bisa bertemu dengannya. Kau selalu menyembunyikan Anggi dariku. Dia anakku, darah dagingku. Aku harus memberitahu Anggi kalau aku ini ayahnya. Aku yakin dia akan kembali padaku jika aku meminta maaf padanya." Ana tersenyum mengejek ke arah Antoni. 5 tahun, dia bilang. 5 tahun. Anggi itu sudah berusia 21 tahun. "Antoni, dan apa kau baru ingin menemuinya 5 tahun terakhir ini? Lalu 16 tahun lainnya kemana? Apa kau tidak berpikir jika kau ini sangat menjijikan?" Andi menarik tangan Ana. Dia tidak ingin Ana menyulut emosi Antoni lebih dalam. Antoni memang cukup baik, namun jika dia sudah marah dan sudah bertekad ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Sama seperti ketika dia membuang Anggi dahulu. Karena ambisi yang dia miliki, dia sampai tega membuang darah dagingnya sendiri. "Pak, sebaiknya Anda pulang dulu. Tidak baik jika Anda menemui Anggi sekarang. Aku yakin akan ada waktu di mana kalian akan bertemu. Kalau Bapak menemui Anggi sekarang, dia akan hancur. Apa Bapak tidak sayang padanya?" Andi berusaha untuk meyakinkan Antoni dengan cara memohon. Hanya itu yang bisa dia lakukan agar pria tua ini tidak berbuat nekat dan membuat Anggi mereka sedih di hari bahagianya. Terdengar suara helaan napas berat dari Antoni. "Biarkan aku menemuinya. Aku akan datang sebagai seorang tamu. Aku tidak akan memberitahu dia kalau aku adalah ayahnya. Aku tidak akan lama." Ana mendelik. Dia ingin kembali menyela namun Andi menghentikannya. "Baiklah, Bapak boleh menemuinya, tapi setelah memberikan selamat, Bapak harus langsung pergi." Antoni mengangguk. Andi mempersilahkan dia untuk berjalan lebih dulu. Dan pada saat mereka sampai di depan pengantin yang sedang berdiri di depan pelaminan, Andi menarik tangan Ana untuk tidak mengikutinya.
Biarkan saja Bu, aku yakin dia masih punya hati nurani. Andi memeluk pinggang Ana seolah-olah dia sedang mengikat istrinya agar Ana tidak bisa kemana-mana. Anggi dan Rehan menoleh. Jika Anggi tersenyum tipis kepada Antoni, lain lagi dengan Rehan. Pria itu menatap Antoni tajam. Tangannya refleks menarik pinggang Anggi agar istrinya bisa menjauh dari Antoni. Urat-urat lehernya bermunculan. Suara gemeretak gigi Rehan membuat Anggi menoleh. Om kenapa? Anggi menyentuh rahang suaminya mencari ketenangan di sana. Rehan mengalihkan pandangannya dari Antoni. Pria itu menunduk sembari tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku nggak apa-apa. Anggi mengantuk. Selamat untuk pernikahan kalian ya nak. Antoni mengulurkan tangan di hadapan Anggi. Gadis itu menjabat tangan Antoni ragu. Rehan ingin mencegah Anggi namun tidak mungkin. Jika dia melakukan itu Anggi pasti akan curiga. Sebenarnya apa yang dilakukan para penjaga? Kenapa mereka membiarkan orang-orang ini masuk? Apa mereka bosan hidup atau bagaimana? Terima kasih, ucap Anggi ramah. Kau sangat cantik. Anggi tersenyum agak sedikit kurang nyaman. Apalagi Antoni masih belum melepaskan tangan Anggi meskipun gadis itu sudah berusaha untuk melepaskan tangannya. Anda menyakitinya Pak Tua. Dan melepas paksa dengan tangan Antoni dari tangan Anggi. Kau baik-baik saja kan? Tanya Rehan menatap lekat sang istri. Anggi baik-baik saja Om. Kenapa khawatir berlebihan seperti itu? Rehan tidak peduli. Tangannya kembali menarik pinggang Anggi. Tidak rela jika dia terus berdekatan dengan pria tua di hadapan mereka. Semoga kalian bahagia. Antoni pergi dari atas pelaminan. Anggi menatap punggung itu agak lama. Mata pria tua tadi membuat perasaan Anggi agak sedikit aneh. Loh, tadi ayah melihat Antoni di sini. Kenapa dia tidak ada? Jaya celingukan mencari keberadaan tamunya. Rehan menghembuskan napas berat. Jadi ayahnya yang memberitahu Antoni. Pantas saja Antoni bisa masuk. Ayah, Bima memekik membuat Jaya menoleh. Ada apa? Ibu di mana? Tadi Cole pergi sama ibu kan? Kenapa sekarang tidak ada di sini? Jaya tersenyum. Dia menepuk pundak Bima sembari berbisik di telinga putranya. Ibumu sedang mengantar Cole ke toilet. Pergilah jika kau ingin mengikutinya. Bima tersenyum agak kikuk. Dia kembali berjalan menjauh dari Jaya yang mana itu membuat Jaya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau lihat, adikmu yang satu itu bukan lalu tidak menyukai Cole. Sekarang malah terus menempel seperti lem. Rehan tersenyum tipis mendengar coletehan Jaya. Dia masih kesal lantaran ayahnya malah mengundang pria tua yang sangat tidak ingin Rehan temui. Nak Rehan, ayah ingin berbicara sebentar. Andi tersenyum ke arah Rehan meminta menantunya untuk pergi menemuinya. Aku pergi sebentar sayang, jangan pergi kemana-mana, tetap di sini. Anggi mengangguk. Pergilah. Rehan mengecup pipi Anggi sekilas lalu pergi dari sana. Boni, Dita, Nafisa dan Tania berlari menghampiri Anggi. Ketiga orang itu diikuti 3 pria tampan di belakang mereka. Kalian kenapa lama banget? Abis dari mana dulu? Tanya Anggi pura-pura memasang wajah sedih. Lah kita makan. Lah kita makan dulu dong. Urusan nemuin manten mah bisa belakangan. Kan udah keduluan. Nafisa menggelengkan kepalanya mendengar perkataan konyol Dita. Anggi, kamu belum bonting. Apa pusaka suami kamu kamu karatan ya? Anggi memutar bola mata. Apakah harus membahas hal seperti itu di sini? Dita ini benar-benar mana suaranya udah kayak toa. Dita, kamu ngomong itu disaring dikit kenapa? Kebiasaan. Anggi kamu belum Nafisa mendelik heran ke arah sahabatnya namun tidak dengan Tania. Gadis itu malah mendukung Dita dan ikut mengompori Anggi. Anggi, aku ada titipan dari Ambu dan ayam. Dita memalingkan wajahnya saat dia mendengar kata titipan dari mulut Tania. Ambu dan Abah nitip apa Tania? Tania menyerahkan paper bag kecil kepada Anggi. Anggi menerima paper bag itu dan mengintip isinya. Ini apa Nia? Tanya Anggi kebingungan. Itu jamu kuat. Semua orang yang ada di sana menahan tawa mendengar Tania menyebutkan jamu kuat.
Haris dan Randy tidak bisa menahan senyum di wajah mereka, sedangkan Dita